Pemirsa, Anda kembali dalam program Retro Siang dan kali ini kita akan membahas mengenai seperti apa rangkaian acara untuk pelantikan Donald Trump yang hanya tinggal menghitung jam di Amerika Serikat. Kita akan langsung melihat seperti apa perangkaiannya, tapi kita akan bahas dulu terlebih dahulu. Presiden Trump ini terpilih bersama dengan wakil presidennya J.D. Vance dan kala itu Trump menang atas pesaing utamanya Kamala Harris dengan total perolehan suara 312 suara elektoral dengan total suara sekitar 77 jutaan suara di Amerika Serikat. Nah, pemirsa, untuk rangkaian acara dalam pelantikan ini akan dimulai kalau waktu Indonesia ini akan diselenggarakan pada malam hari ya pemirsa. Akan ada sejumlah rangkaian dalam acara pelantikan. Pertama tentunya adalah pidato pelantikan, kemudian juga ada parade, pertunjukan musik dan juga pesta dansa. Nah, pemirsa, untuk acara inaugurasi pertama kali diadakan di Amerika Serikat pada tanggal 30 April tahun 1789. Kala itu adalah presidennya George Washington dan juga wapresnya John Adams. Nah, bunyi sumpah dalam pelantikan ini masih sama sejak 236 tahun yang lalu, diawali dengan kalimat I do solemnly swear. Kemudian juga pelantikan di ibu kota baru Washington DC ini dilakukan perdana pada tahun 1801, di mana kala itu presiden ketiga adalah Thomas Jefferson. Nah, pemirsa, di tahun ini untuk pelantikan akan ada sejumlah 500.000 tamu pemirsa yang diundang dalam acara pelantikan, di mana diantaranya adalah mantan kepala negara, pejabat Amerika Serikat dan pemimpin dunia serta masyarakat umum juga diperbolehkan untuk menyaksikan secara langsung, tetapi hanya di luar gedung White House begitu ya pemirsa. Donald Trump kali ini ingin membuat pelantikan berbeda karena kalau biasanya hanya dihadiri oleh elit dari dalam negeri, tetapi pada pelantikan tahun ini pemirsa akan menjadi acara internasional karena Donald Trump juga turut mengundang sejumlah kepala negara atau perwakilannya untuk hadir menyaksikan pelantikannya pada nanti malam. Nah, kira-kira siapa saja pemirsa? Yang pertama yang diundang adalah Presiden dari Argentina yaitu Javier Milei, kemudian juga Presiden dari Tiongkok yang diwakili oleh wapresnya yaitu Han Cheng, kemudian juga PM Italia Giorgia Meloni dan juga PM Hungaria Viktor Orban. Kemudian juga ada sejumlah kepala negara lagi yang akan diundang, ini ada dari India pemirsa. Nah, PM India ini yaitu Narendra Modi adalah orang pertama yang mengucapkan selamat kepada Donald Trump ketika terpilih menjadi presiden. Tetapi PM India ini akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri yaitu Subrahmanyam Jaishankar. Kemudian juga ada Presiden Ekuador Daniel Noboa dan juga Presiden El Salvador Nayib Bukele yang terkonfirmasi akan menghadiri pelantikan Donald Trump dan wakilnya J.D. Vance. Nah, pemirsa, Presiden Trump ini memiliki sejumlah visi misi ketika melakukan kampanye di Amerika Serikat. Yang namanya ini adalah Make America Great Again atau MAGA. Kalau Anda lihat di video-video kampanyenya, ia sering sekali menggunakan topi ataupun kaos dengan tulisan MAGA tersebut. Nah, pemirsa, Donald Trump memiliki sejumlah visi misi yang utama. Pertama adalah mengutamakan kepentingan nasional. Trump mewakili Partai Republik yang terkenal sebagai penganut konservatif. Ia ingin memperhatikan dan mempertahankan juga nilai-nilai tradisional budaya Amerika Serikat dan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan dengan internasional. Nah, kemudian Donald Trump juga akan fokus pada kebijakan unilateral dan transaksional, di mana Trump akan fokus kepada apa yang menguntungkan untuk Amerika Serikat dan tidak masalah jika harus konfrontatif kepada negara-negara lain. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan ekonomi proteksionis. Nah, pemirsa, Donald Trump akan memberlakukan tarif tinggi untuk barang impor dan mengurangi defisit agar melindungi industri dalam negeri yaitu Amerika Serikat. Kemudian juga Donald Trump ini akan mempertahankan keamanan nasional dan juga imigrasi, di mana Trump akan memperketat kebijakan imigrasi ilegal dan juga menutup perbatasan untuk masuk ke Amerika Serikat. Nah, kemudian juga perubahan sistem perpajakan. Donald Trump ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan lapangan kerja, kemudian juga penguatan militer dan teknologi, di mana akan ada pengembangan teknologi untuk menguatkan militer dan membatasi imigran agar bisa menguntungkan warga di dalam negerinya sendiri. Nah, kemudian kira-kira apa dampak dari visi misi ini kepada negara Indonesia, pemirsa? Yang pertama adalah adanya potensi kenaikan tarif dagang hingga 100% untuk negara anggota BRICS. Kita ketahui Indonesia sudah bergabung di BRICS, pemirsa. Nah, namun ini dari pemerintah pusat mengatakan bahwa untuk
BRICS ini Indonesia tetap dalam status bebas aktif sehingga Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional yaitu Mari Elka Pangestu mengatakan Indonesia tidak perlu khawatir karena Indonesia memiliki tujuan agar bisa menjadi jembatan antara negara maju dan juga berkembang. Selain itu juga Indonesia dikatakan sudah memiliki sistem dagang langsung dengan Tiongkok yang menggunakan konversi uang rupiah ke yuan. Jadi Indonesia dikatakan merasa lebih aman karena sudah lebih dekat ke Tiongkok begitu ya pemirsa. Nah, kemudian juga antisipasi pemerintah ini Indonesia menerapkan Free Trade Agreement atau FTA, di mana ini dari pusat menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pemerintah tetap optimis dalam menghadapi kebijakan tarif perdagangan yang agresif dari Amerika Serikat. Kemudian juga mitigasinya adalah dengan penerapan FTA ini, meskipun Amerika Serikat menerapkan tarif tinggi, Indonesia tetap bisa kena tarif rendah. Nah, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.